Orang ini adalah Kataru, satu-satunya orang yang masih hidup di kota yang ditinggalkan ini. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia secara bertahap menerimanya. Setiap malam, dia berkeliaran tanpa tujuan di semua tempat. Suatu kali, Kataru ditarik ke pohon di belakang gunung. Dia pergi ke sana dan melihat seorang gadis dengan tenang melakukan sesuatu. Penasaran, dia mendekati dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Tidak hanya dia tidak menjawab, tetapi suaranya memancarkan gelombang suara yang kuat, yang menyebabkan tuli sementara di Kotaro itu tidak berhenti di situ. Dia kemudian menggunakan pita merah untuk menusuk langsung ke hati Kotaro, membunuhnya. Terkejut, Kotaro bangun dan menghela nafas lega. Menyadari itu hanya mimpi. Tetap saja, dia tidak bisa berhenti bertanya-tanya, siapa gadis itu? Mungkinkah dia menjadi kekasihnya dari kehidupan masa lalu? Fantasinya terganggu oleh bel pintu. Itu adalah tetangganya Rako, ibu dari temannya Kutur. Dia datang untuk meminta Karu untuk membantu mencari putrinya karena dia belum pulang. Kataru, dengan riang menerima dan pergi mencari Kutori. Alasan dia begitu tenang adalah karena ini bukan pertama kalinya dia hilang, dan dia selalu tahu di mana dia bersembunyi setiap kali dia pulang terlambat seperti ini. Mengikuti sinyal telepon, Kataru tiba di hutan dekat taman. Ketika dia berjalan dan memanggil nama Kutur, seekor binatang aneh tiba-tiba terbang keluar dari semak. Kataru menatapnya, tetapi tidak tahu apa itu. Jadi dia hanya mengabaikannya, dan terus masuk lebih dalam ke hutan, untuk menemukan Kucur. Dia akhirnya menemukan dia tidur di bawah pohon, di tengah danau. Dia mendekati dan memanggil untuk membangunkannya, tetapi dia tidak akan bangun, seolah-olah dia sudah mati. Karu kemudian menggunakan metode lain. Dia mengeluarkan satu hal yang akan bereaksi siapapun. Uang. Dia menggosok beberapa koin bersama-sama, menciptakan suara jingling. Seperti yang diharapkan, bahkan saat tidur, tubuh Kotor bereaksi terhadap suara, dan begitu saja, Kotaro membawanya pulang. Ketika mereka tiba, Kutur akhirnya terbangun dengan ekspresi linglung di wajahnya, tidak tahu apa yang terjadi. Choutu dengan santai berbicara dengannya, dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Karena dia sangat menyadari kesenjangan antara status mereka yang kaya dan buruk. Tepat setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Kutur, Kotaro tiba-tiba merasa seperti seseorang mengawasinya. Bingung dan gelisah, dia berlari pulang dan dengan cepat masuk ke dalam selimut. Di malam yang tenang, pintu kamar tidur Karu tiba-tiba terbuka, dan sesuatu perlahan-lahan menyelinap ke dalam selimutnya. Setengah tertidur, Kotaro merasakan sesuatu yang menyentuh dan kemudian menggigit tangannya, membuatnya sangat takut, sehingga dia melompat keluar dari tempat tidur. Dia pikir dia hanya memiliki mimpi basah, tetapi air liur masih di telinganya membuatnya takut. Jadi, dia akhirnya tidur di lantai. Pagi berikutnya, tanda gigitan masih ada. Dalam perjalanan ke sekolah, Kataru menjelaskan bahwa kota tempat ia hidup fokus pada eksperimen pertumbuhan hutan. Pihak berwenang di sini sepenuhnya didedikasikan untuk masalah lingkungan, sehingga Anda bisa mengatakan, kota ini damai. Segera setelah ia memasuki kelas, Karu mendapat tatapan tajam seperti seorang gadis pada menstruasi dari seorang teman sekelas bernama Yoshino. Kataru bingung tentang mengapa sekolah yang terkenal ini mencarinya. Marah, Yoshino meraihnya. Marah karena Kataru tidak muncul di tempat yang mereka setujui untuk bertemu. Dari wajah Karu jelas dia tidak ingat. Jadi, Yoshino akan meninju dia untuk menyamakan ingatannya. Kotaro kemudian tegang otaknya, dan akhirnya ingat kemarin, Yoshino telah menantangnya untuk bertengkar di atap. Alasannya adalah bahwa Karu terus mengganggunya, menarik lelucon dan mengganggunya sampai patah. Mendengar itu, Kotu menerima tantangan Yoshino, dan bahkan berkata, jangan pulang jika kita tidak bertemu. Sekarang setelah melupakan semua itu, Karu membuat Yoshino begitu marah, sehingga dia ingin mengirimnya langsung ke rumah sakit. Sebelum berpisah, saat itu, seorang gadis muncul dari luar ruang kelas untuk menghentikan mereka dari menyebabkan masalah. Dia adalah Lucia, presiden Dewan Siswa. Dia ingin menghukum mereka berdua, tetapi guru itu tiba, menghentikannya, karena kelas akan dimulai. Ketika dia kembali ke kursinya, Lucia terus memelototi Kataru. Setelah 3 periode pertama, itu adalah waktu istirahat. Dan saat itulah Kutur akhirnya berjalan ke kelas. Sementara itu, Yoshino mengundang Karu untuk bertarung dan menyelesaikan dendam mereka. Tapi cara dia berbicara sangat lucu, sehingga Kataru tidak bisa berhenti tertawa. Setelah meludah ke wajahnya membuat Yoshino marah, dia menghitung cara meninju Kataru dengan cara yang paling memuaskan. Ketika Kutur bergabung dalam kesenangan, mereka bertiga bisa dianggap sebagai teman. Kotori tidak punya banyak teman, sementara Yoshino nakal. Adapun Kotaro sendiri, meskipun dia sering mengobrol dengan teman-teman sekelasnya, tidak ada orang yang dekat dengan mereka yang sama-sama. Di malam hari, Karu merasa seperti sedang mengalami kelumpuhan tidur. Tetapi ketika dia menarik kembali selimut, itu adalah gadis yang sama dari sebelumnya, yang datang untuk menggigit tangannya. Keesokan harinya di sekolah, dia masih memikirkannya,
Tersesat dalam pikiran, dan tidak memperhatikan kemana dia pergi, Kotaro tersandung kotak kardus, dan jatuh wajah pertama ke tanah. Dia masih tidak tahu siapa yang meninggalkan kotak itu di sana ketika dia melihat seorang gadis terjebak di pohon di dekatnya. Karu mendekati, dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Gadis itu bilang dia baik-baik saja, tetapi saat ini macet dan tidak bisa turun. Karu menawarkan untuk membantu, tetapi dia takut dia akan melihat pakaian dalamnya. Karu berjanji untuk tidak melihat dan membantunya turun. Melalui percakapan mereka, gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Chihaya, seorang siswa transfer baru. Kisahnya terdengar agak sulit untuk dipercaya, tetapi tampaknya dia telah membawa kotak kucing hitam itu ke atas bukit, tersandung dan digulung ke tempat ini. Chaotu bersimpati dengannya dan menawarkan untuk membantu membawa kotak itu, tetapi itu tidak masuk akal. Namun, Chihaya mengangkatnya dengan mudah, tidak ingin kehilangan kesombongan jantannya. Chaotu bersikeras membantunya membawanya. Meskipun lengan dan kakinya bergetar, Chihaya, Kotaro khawatir akan mati sebelum sampai di sekolah. Mencoba mengambilnya kembali, keduanya berjuang di atas kotak sampai Kotaro kehilangan cengkeramannya dan menyebabkan Chihaya jatuh ke belakang. Pertama, Karu tidak sengaja mengintip pakaian dalamnya, lalu dengan cepat meminta maaf. Malu dan marah, Chihaya mengumpulkan barang-barangnya, melarikan diri, dan menyebut Karu cabul. Dan dunia benar-benar lebih kecil dari yang dipikirkan Karu. Karena Chia akhirnya ditempatkan di kelas yang sama dengan dia. Seperti romcom khas lainnya, dia bahkan ditugaskan kursi tepat di sebelahnya. Begitu dia duduk, Karu menyebutkan insiden pakaian dalamnya lagi, membuatnya ingin benar-benar menghancurkan meja di atas kepalanya. Bukan hanya Kotaro, tetapi bahkan Yoshino terkejut dengan kekuatannya yang menakutkan. Historasi sama dengan penyelamatan, meskipun Chihaya tenang, dia sudah memiliki kesan pertama yang sangat buruk tentang dia. Setelah guru mengumumkan festival Harvest yang akan datang bulan depan, Karu mencengkeram perutnya dan bergegas ke kamar kecil. Tepat ketika dia selesai dan melangkah keluar, dia melihat seorang gadis mencoba meniup peluit padanya. Melihat dia tidak bisa meniupnya dengan benar, dia menawarkan untuk membantu, tetapi dia berlari ke kamar mandi, membersihkan peluit, lalu meniupnya di Kotaro lagi, memperingatkannya untuk tidak berlari di lorong. Gadis itu adalah Shizeru, anggota komite disiplin. Keduanya saling kenal, karena Karu sering menyebabkan masalah di sekolah. Mereka mengobrol sebentar, dan Shizeru menghukumnya dengan mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi makan bersamanya pada hari yang bebas. Kotaro setuju dan Pinky berjanji sebelum mengucapkan selamat tinggal padanya. Saat itu sudah berakhir, masalah lain muncul, dan Al dari jurnalisme klub datang untuk menemukannya. Menjadi seorang reporter yang ceroboh, dia terus-menerus mengajukan pertanyaan sulit ke Kotaro, seperti apakah dia masuk ke sekolah melalui pintu belakang. Tapi Kotaro, dengan tenang menjawab segalanya untuk membuktikan bahwa dia bersih. Tidak bisa mendapatkan informasi apapun, dia pergi tetapi secara tidak sengaja menjatuhkan selembar kertas. Penasaran, Kotaro melihatnya dan menyadari bahwa reporter gadis ini sangat berbahaya. Di dalamnya adalah banyak catatan penting. Karu menyimpulkan bahwa dia harus berhati-hati sekarang untuk melindungi rahasianya. Setelah sekolah, karena Chorei harus menghadiri pertemuan komite ucapan, Karu menoleh ke Chihaya, dan bertanya apakah dia ingin menjelajahi kota bersamanya. Dia menawarkan untuk menunjukkan kepadanya sebagai permintaan maaf atas insiden pakaian dalam. Meskipun dia menghargai tawaran itu, dia menolak, mengatakan ada seseorang yang perlu dia temui. Chihaya kemudian bertemu sosok misterius yang memperingatkannya untuk berhati-hati dengan hubungannya, dan tidak mengungkapkan identitasnya. Pada hari Cilipanyiu hari berikutnya, Kotu terus datang ke sekolah kelelahan, karena gadis misterius itu terus muncul setiap malam untuk menggigit tangannya. Setelah mendengar kisah aneh Kodaru, Kotori menyarankan dia melihat seseorang di sekolah, yang dikenal sebagai penyihir. Rumor mengatakan bahwa dia bisa menggunakan sihir nyata, dan mungkin bisa membantunya. Mendengar itu, Karu mengeluarkan kertas yang ia dapatkan dari reporter yang ceroboh di OW. Dan tentu saja, itu menyebutkan seorang penyihir bernama Senri dari klub okultisme. Penasaran, Karu mengundang Kutur untuk mencarinya, dan dia dengan senang hati setuju. Setelah sekolah, Karu meminta Yoshino untuk datang untuk menghindari dipandang sebagai pasangan, tetapi Yoshino menolak. Jadi, hanya mereka berdua pergi. Karena mereka tidak memiliki petunjuk, mereka mulai dengan bertanya di sekitar sekolah. Meskipun mereka berlari di semua tempat, mereka tidak dapat menemukan apapun. Pada saat itu, seorang broker informasi mendekati Kodaru setelah mendengar bahwa ia sedang mencari penyihir. Namanya Suzuki, dan dia datang untuk memberi Kodaru notebook tentang klub okultisme. Berpikir ini sangat membantu, Kotaru dengan penuh syukur memeluk Suzuki. Menggunakan notebook sebagai pemandu, keduanya menemukan sebuah rumah di hutan. Di dalam Kodaru menemukan sebuah ruangan yang terlihat sangat modern. Setelah memeriksa lingkungan, ia mengkonfirmasi bahwa ini adalah pangkalan klub okultisme. Sebelum pergi,
dia meninggalkan catatan. Malam itu, gadis misterius itu muncul lagi. Panik, Kadaru berlari dengan panik, mencari cara untuk melarikan diri. Tetapi baik pintu depan maupun jendela tidak akan terbuka. Dia mengambil tongkat baseball dan mulai menghancurkannya ke jendela, tetapi ada penghalang yang mencegahnya pecah. Kemudian, gadis itu perlahan muncul dari bawah selimutnya. Ketakutan, Kodaru menggedor pintu, sambil memanggil nama Kotor, untuk meminta bantuan. Saat dia mengatakan nama Kotor, gadis misterius itu tiba-tiba menghilang dan jiwa Kodaru hampir meninggalkan tubuhnya bersamanya. Keesokan harinya, Choutu kembali ke klub okultisme. Pesannya, telah dijawab dengan darah yang ditulis di meja adalah kata-kata, "Dalam 2 hari, Anda akan mati." Koutaru cukup terkejut dengan ini, tetapi kemudian matanya menangkap lembar survei. Semuanya tampak normal, sampai dia membaca satu pertanyaan tertentu. Jika Anda memiliki kekuatan, apakah Anda akan mengubah dunia, atau mengubah diri Anda sendiri? Setelah membacanya, Kataru menjadi pikiran yang mendalam. Lonceng sekolah berdering, menandakan akhir hari. Dalam perjalanan pulang, Chiha berlari ke Kadaru. Meskipun mereka hanya saling kenal selama beberapa hari, dia sudah memanggilnya dengan nama dengan santai, yang mengejutkannya. Sama seperti Chihaya akan mengatakan sesuatu, Kutur lewat. Akhir-akhir ini, dia sibuk dengan komite penghijauan. Karu mengambil kesempatan untuk memperkenalkan Chihaya padanya, dan kedua gadis itu dengan cepat menjadi akrab satu sama lain. Karena dia sedang terburu-buru, Kutur meminta Karu untuk menunjukkan kepada Chihaya di sekitar kota. Tampaknya itu juga ingin diminta Chihaya. Jadi, dia terlihat sangat bahagia. Sebelum pergi, Kutur bahkan menggoda keduanya dengan saling memanggil dengan nama hewan peliharaan. Kemudian, dengan sepeda kecilnya yang berderak, Kotaru membawa Chihaya dalam perjalanan. Mereka melewati lorong-lorong sempit dan jalan-jalan yang berliku. Sunset casting cahaya keemasan di atas sawah. Karu membawa Chihaya ke tempat yang sangat istimewa, markas Martrol, organisasi lingkungan paling terkenal di dunia. Setelah menyelesaikan tur mereka, Kotaru memberikan sepeda ke Chihaya, dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan bertemu lagi di sekolah besok. Malam itu, Kadaru kembali ke sekolah setelah pesan misterius dari penyihir akademi yang ia terima sebelumnya pada sore hari. Dia pergi ke ruang kelas yang dia tentukan, tetapi setiap kali dia masuk, itu mengarah ke ruang kelas lain. Sebagai gantinya, Luke berlanjut sampai membawanya ke perpustakaan. Lelah, Kataru beristirahat di dekat mesin penjual otomatis sekolah dan membeli sekaleng kopi. Tiba-tiba, sensasi yang mengerikan itu merayap ke atas tulang belakangnya lagi. Suara langkah kaki bergema dari tangga ke arahnya. Gadis misterius itu muncul sekali lagi. Ketika Kataru memandangnya, banjir kenangan aneh datang dengan kenangan dibunuh oleh gadis ini berulang-ulang. Panik, dia berlari, tetapi dia tetap dekat di belakangnya. Lorong sekolah membentang tanpa henti, dan pintu kelas tidak akan terbuka. Putus asa, Kotaru runtuh dalam kekalahan. Tiba-tiba, satu pintu kelas terbuka. Berpikir dia telah diselamatkan, dia berlari ke arah itu, hanya untuk sekelompok makhluk aneh untuk keluar, mengejar dia. Dia berlari dan berlari, akhirnya mengguncang mereka di tangga. Melihat ke bawah, tangga itu tampak sama tak ada habisnya seperti lorong. Kelelahan, Kadaru duduk dan menyesap kopinya. Tetapi saat dia membuka kaleng, gadis misterius itu muncul lagi. Panik, Kadaru lepas landas lagi, menjatuhkan kopi, yang berakhir di tangan gadis itu. Dia menyesap. Sementara itu, Kotaru mencapai pintu besar. Di dalamnya ada koridor tanpa akhir lainnya. Suara bergema di sekelilingnya, menuntut agar dia mengembalikan sesuatu, tetapi dia tidak tahu apa. Dia mencoba menggunakan akselerasi untuk melarikan diri, tetapi kemudian tiba-tiba membatalkan keterampilan, dan melemparkan pukulan pada sosok yang bersembunyi. Itu adalah sesuatu yang menyerupai goblin. Makhluk itu secara tak terduga mengatakan, ingin menyedot darahnya. Kemudian makhluk lain muncul, dan menghentikannya. Setelah memarahi temannya, makhluk merah muda itu memperkenalkan dirinya sebagai Peya, dan yang hijau adalah Gil. Gil terus memohon untuk minum darah Kadaru. Merasa kasihan padanya, Kataru memberinya sedikit. Kemudian dia mengikuti mereka berdua, di suatu tempat yang tidak diketahui. Karu juga mengetahui bahwa makhluk-makhluk ini disebut makhluk sampah. Tiba-tiba, suara keras bergema, dan ketika dia melihat sekeliling, Kataru melihat monster raksasa tidur di dekatnya. Mereka bertiga perlu diam-diam keluar dari sana. Tapi saat terbang, Gil tiba-tiba bersin dan membangunkan monster itu. Mereka bertiga dengan cepat melarikan diri, tetapi monster itu hanya membutuhkan satu lompatan untuk memblokir jalan mereka. Tepat ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa, gadis misterius itu muncul, memegang kaleng kopi. Monster itu mengayunkan salah satu tentakelnya pada mereka, dan Kataru menggunakan akselerasi untuk menarik gadis itu keluar dari jalan, secara tidak sengaja mengetuk kaleng kopi. Marah,
Gadis itu menggunakan pita merahnya untuk mengiris salah satu tentakel monster itu, lalu terus mencambuk kepalanya berulang kali. Kesakitan, monster itu beralih ke mode laser, tetapi gadis itu dengan kuat menggunakan lingkaran ajaib untuk membelokkan laser, dan terus menyerang. Akhirnya, dia menggunakan langkah yang menghancurkan untuk meledak dan menghancurkan monster itu. Chow Tu, yang terpengaruh oleh akibat pertempuran, jatuh ke dalam celah dan secara misterius kembali ke sekolah. Tepat di depannya ada patung dengan catatan di tangannya yang menyuruhnya membawanya ke klub okultisme. Di sana, dia akhirnya bertemu dengan penyihir akademi. Tanpa mengalahkan di sekitar semak, dia memperkenalkan dirinya sebagai Senri, penyihir year ketiga dari rumor. Alih-alih terkejut bahwa dia benar-benar ada, Kotu terpana oleh kecantikannya di bawah sinar bulan. Sesaat kemudian dia menceritakan semua yang telah terjadi. Senri sepertinya tidak mempercayainya dan terus memainkan permainannya. Menjadi serius, dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada Kadaru. Karu memberikan jawaban di luar topik. Apakah dia lebih suka mengubah dunia atau dirinya sendiri? Ya, dia memintanya untuk menjadi serius dan membantunya berurusan dengan gadis misterius yang terus menggigit tangannya. Dia kemudian menyerahkan pesona untuk berolahraga, tapi ternyata dia adalah penyihir tipe troll. Pertama memberinya jepit kertas, dan menyebutnya pesona hanya untuk menggodanya. Hanya setelah menjengkelkannya, dia akhirnya menyerahkan hal yang nyata kepadanya, karena dia perlu tahu apakah itu benar-benar berhasil. Mereka berdua menjadwalkan pertemuan tindak lanjut. Senri juga mengundang Kataru untuk bergabung dengan klub okultisme. Malam itu, dalam mimpi kabur di antara awan, Kadaru bertemu dengan seorang gadis yang memperkenalkan dirinya sebagai Tamoko, pesona wali yang digambar oleh Senri. Dia akan berada di sana untuk melindunginya. Meskipun sangat kuat, dia berjanji untuk membantu Kataru tidur nyenyak. Dia bahkan mengundangnya berkencan jika dia berhasil bertahan hidup. Kemudian gadis misterius itu datang lagi, dan kali ini pesona itu terbang langsung ke mulutnya. Tetapi dia hanya meludahinya, lalu merangkak kembali ke selimut Kataru. Namun, pesona mulai berlaku, membuat gadis itu cukup tidak nyaman untuk pergi. Pagi berikutnya, Kataru menangis karena kepergian Tamoko. Dia pergi ke sekolah dan mencari pintu ruang persediaan yang membawanya ke dunia lain malam sebelumnya. Tapi kali ini, tidak ada yang terjadi. Dia pergi ke kelas dan memberitahu Kotori tentang semua yang dia alami, berbicara makhluk, monster raksasa, dan seperti Senri, Kotor menyuruhnya memberhentikan obat-obatan. Ketika Chia memasuki kelas, dia juga memberitahunya tentang kejadian itu. Selama istirahat di kafetaria, Chautus berdiri di meja kopi gratis mengeluh tentang betapa buruknya kopi itu, dan betapa kesal dia, karena semua orang mengira dia menggunakan narkoba. Dia merasa harus melakukan sesuatu, kemudian dia melihat teman dekatnya Yoshino, dan memutuskan untuk mengacaukannya. Dia menawari Yoshino kerucut es krim stroberi dengan saus panas di atasnya. Setelah berkali-kali dikali, Yoshino sudah tahu trik ini. Mereka berdua terus melemparkan kerucut bolak-balik sampai ditukar dengan es krim orang lain. Sayangnya, seseorang adalah luka, tetapi bahkan setelah memakannya, dia tampak baik-baik saja. Khawatir dia mungkin menderita beberapa reaksi tertunda, Kotu meraih kerucut dan memakan semuanya sendiri. Lucia marah karena Kodaru tanpa malu-malu meletakkan mulutnya di sendok yang sama. Dia menggunakannya seperti ciuman tidak langsung, jadi dia meninju cukup keras untuk mengirimnya terbang. Memegangi wajahnya kesakitan, Kodaru pergi keluar untuk menenangkan diri. Di sana dia kebetulan melihat Shizeru tidur siang di bawah pohon. Dia duduk di sebelahnya untuk beristirahat sebentar. Ketika kelas akan segera dimulai, alarm membangunkan mereka berdua. Shizeru terkejut melihat Kadaro dan mereka mengobrol sejenak sebelum mengucapkan selamat tinggal. Sore itu, Kataru pergi menemui Senri lagi. Dia terkejut bahwa pesona itu benar-benar berhasil, kemudian dengan santai melemparkan Tamoko ke tempat sampah, yang membuat Kadaru benar-benar menyesal. Melihat betapa acarnya dia bertanya apakah dia tidak percaya pada okultisme. Dia mengkonfirmasi bahwa dia tidak melakukannya. Dia membenci orang-orang yang percaya pada supernatural. Kataru kemudian bertanya mengapa dia mendirikan klub okultisme. Dia bilang dia hanya mengambil alih klub okultisme yang hampir dibubarkan hanya karena dia menginginkan ruangan ini. Mendengar bahwa Kadaru mengundangnya untuk memainkan permainan yang akan membuktikan bahwa supernatural itu nyata, jika tidak ada yang terjadi, dia akan mengakui bahwa dia menggunakan narkoba. Tetapi jika itu nyata, dia ingin dia memberikan permintaannya. Ketika dia bertanya apa itu, Kotaru menyeringai dan mengatakan dia ingin menyentuh dadanya. Dia segera memanggil polisi, dan Kotaru harus dengan panik membanting mesin untuk menghentikannya. Pada akhirnya, dia menyetujui permainannya. Malam itu, gadis misterius itu datang ke kamar Kodaru kurang dari aung lebih besar dari lagi. Kali ini, dia siap untuk serangan Tomoko. Dengan tidak ada yang mengganggu lagi, dia mulai merangkak ke dalam selimut Karu, kurang dari aung lebih besar dari. Tapi Karu mengeluarkan kentut, memaksanya untuk pergi dengan tergesa-gesa. Keesokan harinya,
Karu membawa Kutur untuk menemui Senri. Dia memintanya untuk membantu mereka membuktikan fenomena supernatural itu nyata. Dan selain itu, Senri tampak kaya dan kuat, jadi, mendekati dia bisa menguntungkan Kutur. Mendengar itu, Kutur setuju. Mereka berdua membuat situs web untuk klub okultisme. Dan saat mereka selesai, Chihaya secara tak terduga muncul. Ternyata dia berkenalan dengan Senri. Malam itu, Kodaru bermimpi basah tentang Melon Senri. Ketika dia mengulurkan tangan untuk menyentuh mereka dalam mimpi, tangannya mendarat pada gadis misterius itu. Karena pesona Tomokcho sudah habis, dia dengan mudah menyelinap ke kamarnya, tanpa diduga meraba-raba, membuatnya sedikit bingung. Dan dia pergi. Keesokan paginya, Kodaru meminta lebih banyak pesona Tomokcho. Dan dia hanya menunjuk ke tempat sampah, agar dia bisa menggali. Begitu dia melangkah keluar, dia berlari ke reporter yang ceroboh jauh. Dia datang setelah mendengar Kodaru bergabung dengan klub okultisme, dan tentang permainannya dengan Senri. Secara kebetulan, dia juga berusaha membuktikan peristiwa supernatural itu nyata, jauh menantang Karu untuk berlomba, untuk melihat siapa yang bisa menemukan bukti terlebih dahulu, lalu pergi. Karu kemudian membawa Shizeru ke klub okultisme, untuk membantu Iweityo Sokawa. Dia cepat bergaul dengan gadis yang lebih tua. Senri mulai merasa kesal dengan kelompok kacau yang telah dikumpulkan Karu. Tiba-tiba, telepon Shizeru berdering. Itu adalah seseorang dari komite disiplin. Kodaru tidak berbisik ke telinganya, dan dia mengulangi apa yang dia katakan bahwa dia mencintai Kotaro, dan akan mengikutinya selamanya. Karu bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengatakan dia bercanda sebelum panggilan berakhir. Sayangnya, peneleponnya adalah Lucia yang segera bergegas ke klub gaib, dan meninju Karu. Setelah pukulan, Shizuru menjelaskan itu hanya lelucon, yang sangat mahal. Shizeru kemudian menjelaskan bahwa, dia telah bergabung untuk membantu Kodaru meneliti dan membuktikan supernatural itu nyata. Mendengar itu, Lucia bergabung dengan dua, untuk melindungi Shizeru dari cabul seperti Kodaru. Ketika Karu menyaksikan semua orang mengobrol bersama, sebuah pikiran muncul di benak saya. Dia selalu sendirian sebelumnya. Saya ingin menjadi seseorang. Dia ingin mengubah hidupnya yang membosankan dan percaya bahwa semua orang di sini dapat membantunya melakukan itu. Dan dengan demikian, klub okultisme memulai kegiatannya. Di luar, gadis misterius itu terus menonton Karu. Dia merasakan sesuatu, lalu mencengkeram hatinya. Pada hari-hari berikutnya, Kataru bangun dengan perasaan sangat segar berkat jumlah pesona Tomokcho yang diberikan kepadanya oleh presiden. Gadis misterius itu tidak lagi muncul. Di sekolah, Kutu yang mewakili komite penghijauan mengumumkan festival Harvest yang akan datang. Meskipun dia tersandung melalui pidatonya, dia berhasil menyelesaikannya. Setelah pertemuan itu, Karu mengundang teman dekatnya Yoshino untuk bergabung dengan festival, hanya untuk ditolak secara blak-blakan. Kecewa, Karu pergi ke klub okultisme untuk memeriksa situs web dan melihat apakah ada yang memposting sesuatu. Di sana, dia bertemu dengan seorang asing yang segera mengundangnya di luar. Beberapa saat kemudian, Senri melangkah keluar dari kamar mandi. Rupanya, dia memiliki pertempuran yang intens pada malam sebelumnya, dan masih sedikit lelah. Karu ingin bertanya siapa pria ini, tetapi sebelum Senri bisa menjawab, Chihaya masuk. Ketika pria itu melihatnya, sikapnya langsung berubah. Dia membawakan makan siang yang dia lupakan. Bersikap sopan, Karu memperkenalkan dirinya, dan meminta nama pria itu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Sakuya, dan mengatakan, dia adalah saudara lelaki Chiha. Tapi Chihaya menghentikannya untuk mengatakan itu. Senri mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Sakuya menjelaskan bahwa untuk alasan tertentu, dia bertanggung jawab untuk merawat Chihaya. Karena kedua saudara kandung itu memiliki nama belakang yang sama, Kodaru merasa sulit untuk memanggil mereka dengan santai. Senmori menyuruhnya untuk hanya memanggil Chihaya dengan namanya untuk kesederhanaan, tetapi saat namanya menyelinap dari mulutnya, Sakuya, saudara perempuannya Han dari seorang saudara lelaki, memperingatkannya untuk tidak memanggilnya bahwa bel sekolah berdering. Sementara mengesampingkan masalah itu, ketika mereka pergi, Kodaru menjadi dirinya yang biasa menggoda, perlahan-lahan mengulangi nama Chihaya untuk memprovokasi saudaranya, yang kemudian menyatakan bahwa ia tidak akan pernah menyukai Kodaru. Kembali di kelas, Kodaru masih memikirkan tentang saudara lelaki Chihaya yang aneh ketika suara kapur yang mengetuknya menjentikannya kembali ke kenyataan. Lucia, presiden Dewan Siswa, sedang mengerjakan penugasannya. Penasaran, Karu bertanya kepada Yoshino, mengapa Lucia selalu mengenakan sarung tangan. Yoshino menduga mungkin dia hanya tidak suka menyentuh hal-hal kotor, tetapi Karu tidak setuju, mengatakan seseorang seperti itu tidak cocok untuk menjadi presiden Dewan Siswa.
Sebaliknya, ia berteori bahwa sarung tangannya sebenarnya menyegel kekuatan gelap yang kuat. Yoshino secara mengejutkan mempercayainya dan mulai bermain bersama. Keduanya dimarahi oleh guru karena mengganggu kelas. Setelah sekolah di klub okultisme, Kadaru sangat senang melihat seseorang telah memposting di situs web mereka. Semua orang juga bersemangat, tetapi lebih banyak tentang nongkrong dan makan daripada tentang cerita hantu Kataru. Ketika mereka akhirnya menjadi serius, mereka membaca posting tentang seorang siswa yang melihat makhluk bernama Tsuchinoko. Kelompok itu mulai menebak seperti apa bentuknya, atau apakah itu bisa dimakan. Sendri mengatakan itu pada dasarnya adalah ular gemuk. Sulit dipercaya, tetapi Kadaru sudah cukup berpengalaman untuk berpikir itu nyata. Jika dia bisa menemukannya, maka payudara Senre akan menjadi miliknya. Klub kemudian berpisah untuk mencari Tsuchino di taman sekolah. Saat meremehkan semak-semak, Kataru merasakan sesuatu yang lembut dan bulat. Berpikir itu adalah ular gemuk, dia menariknya hanya untuk menemukan itu adalah pantat Lucia. Secara alami, beatdown diikuti. Pada saat itu, ular gemuk yang sebenarnya muncul. Kadaru menuduhnya, tetapi Chiha dengan mudah menangkapnya dengan kekuatannya, hanya untuk diseret. Tidak menyerah, Chihaya menarik ke belakang dan mengungkapkan seorang wanita aneh, yang mencoba menggulung ular itu. Dengan tenang, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai tenaga penjualan paruh waktu dan pemburu makhluk eksotis paruh waktu. Meskipun secara teknis dia adalah pemburu, pekerjaan utamanya adalah penjualan, dia hanya melakukan ini di samping untuk mendanai belanja mewah dan bepergian. Dia telah mengambil pekerjaan Sucho, karena seseorang telah memposting permintaan di situs web klub okultisme. Setelah mengatakan kedamaiannya, dia melarikan diri untuk bekerja. Karena istirahat makan siang hampir berakhir, kelompok itu bubar. Untungnya, Karu masih berhasil membeli roti untuk mengudap. Dia melihat Shizeru juga bersiap-siap untuk makan di luar. Mengingat janjinya, Kodaru pergi makan siang dengannya. Selama makan mereka, Kodaru memperhatikan patch mata Shizeru dan bertanya, apakah dia memiliki semacam penyakit? Shizeru ragu-ragu, tetapi mengatakan dia akan memberitahunya rahasianya hanya jika dia berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Ketika dia setuju, dia melepas tambalannya untuk mengungkapkan mata heterokromatik. Sepertinya dia mengenakan tambalan karena dia tidak ingin orang menatapnya. Karu memujinya, mengatakan matanya indah, membuatnya memerah. Setelah makan siang, Karu mengambil kopi kalengan dan berserakan, mendorong Lucia untuk tiba-tiba muncul, dan membuatnya menyortir semua sampah. Tidak hanya itu, dia harus membilas setiap kaleng sebelum menyortirnya. Setelah sesi pembersihan yang panjang, Kotaro berbaring di atas rumput kelelahan. Lucia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah hukuman karena meraba-raba dia sebelumnya, lalu memberinya kuliah yang bersemangat tentang perlindungan lingkungan. Hanya setelah dia selesai, dia menyadari, dia sudah terlalu jauh. Dengan nada nakal yang biasa, Karu mulai memujinya sebagai orang yang luar biasa tidak seperti yang lain. Dia terus menyanjungnya, sampai Lucia bingung dan meninju ke langit. Karu harus beristirahat di rumah sakit sampai malam sebelum menyeret tubuhnya pulang. Sambil berkeliaran, dia melihat gadis misterius itu dikejar oleh sesuatu. Ingin mengkonfirmasi beberapa hal, Kataru menggunakan kemampuan akselerasi dan mengejar. Dia melompat melintasi atap untuk mengikutinya. Pada kenyataannya, kekuatannya menulis ulang kemampuannya sendiri. Misalnya, akselerasi sebenarnya dia menulis ulang struktur tubuhnya untuk meningkatkan otot fisiknya. Tapi downside pernah ditingkatkan, tubuhnya tidak bisa kembali, membuatnya sulit untuk menyembunyikan kekuatannya. Tetap saja, tanpa peningkatan, dia tidak bisa menangkapnya. Dia segera kehilangan pandangan untuknya, dan apapun yang mengejarnya. Dalam keheningan, seorang asing tiba-tiba muncul di belakang Kodaru. Mengira dia sebagai pemburu, pria itu memanggil serigala untuk menyerang. Tidak dapat melawan, Kotaro mengandalkan kakinya yang diberikan Tuhan dan berlari untuk hidupnya, menyelam ke terowongan kereta api untuk melarikan diri. Nyaris tidak bisa menarik napas, serigala dengan cepat menemukannya. Dia terus berlari, memanjat melalui lubang yang mengarah ke gunung. Serigala menyusul dan menerjang padanya. Dalam suatu hari, Karu mengira dia akan mati. Tetapi serigala itu tiba-tiba dibunuh oleh seseorang. Ketika dia datang, Kataru mendapati dirinya dengan dua pria di restoran pinggir jalan. Mereka mengatakan mereka telah menemukannya di taman. Ketika dia menyebutkan monster itu, mereka merespons dengan tenang, dan mulai mengajukan pertanyaan. Salah satu dari mereka, seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Isaka, menjelaskan bahwa beberapa monster yang tidak dikenal telah muncul di kota hijau ini akhir-akhir ini. Jadi mungkin apa yang dilihat Kodaru adalah salah satunya. Ketika dia mengobrol dengan keduanya, Kodaru hampir lupa tentang pengejaran yang menakutkan sebelumnya. Didorong oleh keinginannya untuk membelai payudara Senre, dia bertanya lebih banyak tentang makhluk-makhluk aneh ini. Isaka memberitahunya jika dia penasaran, dia bisa mengunjungi toko barang antiknya di kota. Tiba-tiba, Shizuru muncul dari belakang. Dia tidak memperhatikan Kadaru, sampai dia menyapanya. Ternyata dia biasa di tempat ini. Beberapa saat kemudian, dia memberitahu dia tentang segala sesuatu yang baru saja terjadi.
dan menunjukkan goresan di lengannya. Anehnya, dia tidak bisa melihat ketika dia melihat lagi, lukanya hilang. Bingung dan tidak percaya, Karu tidak bisa menerimanya, karena kekuatannya seharusnya diukir secara permanen ke dalam tubuhnya. Segera, beberapa tamu tiba. Mereka tampak seperti pegawai negeri sipil, tetapi tidak cukup. Setelah selesai makan, Karu berjalan pulang Shizeru. Dalam perjalanan kembali, dia memikirkan betapa sulitnya hidupnya, dan bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan untuk membantunya. Dari belakang, Sakuya muncul. Dia baru saja membeli es krim untuk Chihaya. Setelah mengejek Karu sedikit, dia menyatakan bahwa Kataru sekarang adalah musuhnya. Keesokan harinya pada siang hari, Karu makan siang dengan Shizeru lagi, lalu bergegas ke klub okultisme untuk memberitahu Senri bahwa dia telah menemukan seseorang yang tahu banyak tentang fenomena misterius. Dia menyeret kelompok itu ke taman kemarin, di mana kios ramen berada, tetapi sudah hilang. Bingung, dia menelpon Shuzaru untuk bertanya karena dia tetap di sana, tetapi dia tidak mengambil. Lucia juga mencoba, tetapi tidak mendapat apa-apa. Semua orang menyerah dan pergi, meninggalkan Kataru untuk mencari sendiri. Dia menuju ke distrik otonom, mencari toko barang antik. Sambil melihat sekeliling, dia menabrak seorang pria berambut merah, yang tampak terkejut melihatnya. Ketika dia mendengar nama Kataru, pria itu bertanya, apakah dia benar-benar hidup seperti orang normal? Sekarang melihat ekspresi bingung Kodaru, kurang dari lebih besar dari, pria itu memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap beberapa pangteduh yang baru-baru ini muncul. Setelah berpisah, Kodaru berkeliaran di gang, dan cukup yakin berlari ke kelompok yang tepat, yang disebutkan oleh pria berambut merah. Mereka memperhatikan dari seragamnya bahwa dia pergi ke sekolah yang sama dengan Yoshino. Ketika Chotaro menyebutkan sahabatnya, mereka menjadi waspada karena dia berani memanggil Yoshino dengan nama. Rupanya di distrik otonom ini, Yoshino adalah legenda yang menjatuhkan 100 orang sendirian, badass total. Mereka menelpon Yoshino untuk mengkonfirmasi apakah Kotu benar-benar teman. Setelah panggilan, sikap mereka benar-benar berubah, dan mereka memperlakukannya dengan hormat. Dengan bantuan mereka, Kodaru akhirnya mencapai toko barang antik. Di dalam dia bersatu kembali dengan Isaka, dan Shizeru juga ada di sana. Dia duduk dan bertanya mengapa dia tidak menjawab teleponnya. Ternyata dia mematikannya untuk menghemat baterai. Isaka memperhatikan seberapa dekat keduanya, lebih seperti teman daripada kelas atas dan adik kelas. Kodaru menceritakan kisah bagaimana ia pertama kali bertemu Shizuru. Dia tersesat dalam perjalanan ke komite disiplin dan dia membantunya menemukan jalannya. Berkat sifatnya yang menggoda, mereka dengan cepat menjadi teman. Setelah itu, mereka kembali ke topik utama. Karu ingin tahu lebih banyak tentang makhluk-makhluk yang dilihat Isaka dan pria ramen itu. Isaka menunjukkan kepadanya beberapa foto yang telah diambilnya, tetapi mereka terlalu buram dan tidak menyerupai kedua makhluk itu, yang sebelumnya ditemui Kadaru. Namun, bahkan jika itu mengecewakan, itu adalah sesuatu. Di malam hari, keduanya mengucapkan selamat tinggal dan pulang. Kadaru juga harus menyimpan beberapa foto, dan Isaka memberinya kartu nama, sehingga dia bisa berkunjung kapan saja. Dalam perjalanan mereka kembali, keduanya mengobrol, dan Shizeru benar-benar senang bahwa Kadaru telah menemukan motivasi untuk mengejar sesuatu. Bahkan jika itu semua karena melon senrei yang lezat, setidaknya dia telah banyak berubah dari siapa dia sebelumnya. Sebelum pulang, Shizeru mampir ke toko roti untuk meminta sisa remah roti yang akan menjadi makanannya selama beberapa hari ke depan. Beberapa langkah kemudian, dia juga mampir ke toko barang bekas. Keesokan harinya, Karu melemparkan foto ke Senri, tetapi masih tidak cukup untuk meyakinkannya untuk menghentikan pertandingan Valorant dan mendengarkannya. Sementara itu, Chizuru mengeluarkan CD yang dia beli sehari sebelumnya. Dia ingin mendengarkan lagu, tetapi tidak memiliki pemain. Jadi dia meminta bantuan Kadaru. Di rumah, Kotu mengeluarkan pemain musik lamanya, yang biasa dia dengarkan kapanpun orang tuanya memarahinya. Karena tidak taat, dia memutuskan untuk memberikannya kepada Shizeru. Dan gadis itu dengan senang hati berjanji untuk menghargainya. Pada hari berikutnya, malam Karu kurang dari lebih besar dari tetap damai, tidak lagi terganggu oleh gadis misterius itu. Namun, dia tidak bisa mengguncang kegelisahan tentang malam itu. Kenapa dia berlari, dan siapa pria itu? Siapapun dia berbahaya. Karu menghela nafas berpikir hari-hari damai, yang dia harapkan tidak pernah benar-benar dimaksudkan untuknya. Tiba-tiba, pintu kelas terbuka. Itu adalah gadis misterius, tetapi hanya Kataru yang bisa melihatnya. Semua orang bingung, bertanya-tanya mengapa pintu terbuka sendiri. Dia berjalan dan menggigit tangan Kataru, menyebabkan dia mengeluarkan beberapa suara aneh, yang memberi Yoshino merinding. Setelah memberi makan, gadis itu hanya pergi, mengambil tangannya yang tertutupi dengan tangannya. Karu bergegas mencari Seni, tetapi sebaliknya bertemu dengan Shizeru, yang dengan senang hati menikmati pemutar musik. Secara kebetulan, dia punya sesuatu untuk dikatakan kepadanya, dan karena Kotaro memprioritaskan Lolis daripada saudara perempuan yang berdada,
Dia pergi dengan Shizuru karena dia telah memberinya pemain, dia memiliki sesuatu yang ingin dia tunjukkan padanya, dia membawanya untuk bertemu seorang guru bernama Nishi, yang mengantar mereka ke bukit terdekat. Sebelum pergi, dia menyuruh Karu untuk percaya apa yang akan diungkapkan Shizuru. Gadis itu kemudian membawanya ke sebuah rumah, dan tanpa sepatah kata pun, mereka duduk di sana menunggu. Mereka menunggu sampai sore, dan akhirnya pasangan pulang. Mereka bertanya mengapa keduanya ada di sana, tetapi alih-alih menjawab, Shizuru hanya memuji taman bunga mereka dan menarik Kadaru seperti saat anak pasangan itu keluar. Penasaran, Karu bertanya siapa mereka. Dan gadis itu mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah keluarganya. Mendengar itu mengejutkan Choutu karena mereka bahkan tidak mengenalinya. Kemudian Shizuru tiba-tiba berhenti, menusuk hidungnya, dan meminta namanya. Yang ngeri, Kodaru tidak bisa mengingatnya. Shizuru menjelaskan bahwa itu karena kemampuannya, tetapi entah bagaimana Kadaru berhasil memaksa nama Shizuru, membuat senyumnya bersukacita. Dia kemudian mengungkapkan bagaimana ketika dia pertama kali menemukan kekuatannya, dia tidak bisa mengendalikannya, dan secara tidak sengaja menyebabkan orang tua dan adik perempuannya melupakannya. Dia menjelaskan bahwa keluarganya dulu bahagia bersama, meskipun mereka tidak kaya, mereka bersenang-senang. Kenangan favoritnya adalah memanggang ikan dengan orang tuanya, tamasya, dan berkebun. Suatu hari yang menentukan, seorang makhluk menyerang rumah mereka. Kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Dia terluka di satu mata, dan ayahnya ditikam di belakang oleh puing-puing sambil melindungi istri dan putrinya. Di tengah kekacauan, gugus tugas khusus muncul, menghilangkan ancaman, dan mengevakuasi mereka. Setelah itu, kekuatan Shizeru mulai terwujud, dan hidupnya terus berantakan. Karena heterokromianya, dia diintimidasi di sekolah, keluarganya tidak bisa lagi memanggang ikan karena ibunya telah mengembangkan fobia api setelah serangan itu. Kemudian ketika kemampuannya ditemukan, seorang pria datang menawarkan sejumlah besar uang untuk memindahkannya ke organisasi mereka. Dia setuju dan mengunjungi rumah setiap akhir pekan, tetapi uang itu menyebabkan gesekan antara orang tuanya. Meskipun dia mencoba menghentikan argumen mereka, dia gagal. Percaya itu semua salahnya, dia berharap hal-hal untuk kembali ke bagaimana mereka, dan harapan itu memicu kekuatannya. Sejak saat itu, keluarganya tidak lagi mengingatnya. Mendengar semua ini, Karu merasakan kesedihan yang mendalam terhadap gadis yang telah mengalami begitu banyak rasa sakit. Dia bertanya mengapa dia masih bisa mengingatnya, dan dia menjawab itu, karena dia telah belajar mengendalikan kemampuannya. Mereka kembali sebagai Nightfell. Dalam perjalanan kembali, Kodaru bertanya kepada Nishi, apakah dia juga bagian dari organisasi. Meskipun dia tidak menjawab secara langsung, dia memberi anggukan halus yang mengkonfirmasi. Menegangkan lebih jauh, Kotaro bertanya apakah powers adalah sesuatu yang dilahirkan dengan orang. Nishi memberikan respons yang tidak jelas tentang organisasi tersebut, percaya bahwa kekuasaan lahir dari narkoba. Karu ingat saat Shizeru memandangi tangannya yang terluka. Mungkin saat itulah semuanya dimulai. Nishi tidak membiarkan dia mengajukan pertanyaan lebih lanjut, mengatakan mengetahui terlalu banyak rahasia, tidak akan membantu dia. Dia mengungkapkan bahwa Shizuru benar-benar memiliki sejumlah besar uang, tetapi gadis itu hidup dengan sangat hemat, mungkin karena dia ingin membeli rumah, sesuatu yang pernah diimpikan ayahnya, untuk memberi kepada keluarga mereka. Mendengar itu, membuat Kotu lebih ingin tahu tentang gadis kecil itu. Dia kemudian dibawa kembali ke rumah. Keesokan harinya, Kataru mendapati dirinya dalam situasi yang sulit ketika Lucia menolak untuk mengembalikan bisbol yang secara tidak sengaja mendarat di tempat tidur bunga. Argumen mereka cukup keras, sehingga seluruh klub datang. Kotaro dengan cepat mengembalikan bola ke tim baseball. Chihaya mengkritik Lucia karena terlalu terobsesi dengan kebersihan, hanya melempar bola ke belakang tidak akan membuatnya kotor. Lucia membentak kembali mengatakan dia tidak melakukan kesalahan dan tidak pantas dimarahi. Dia mengklarifikasi itu bukan bola yang tidak ingin dia sentuh, itu bunganya. Kemudian dia berteriak, mendorong Chihaya ke tanah, dan lari. Karu mengejarnya dan bertemu dengan wajah air mata Lucia. Bahkan dia tidak ingin menjadi seperti ini. Musim panas itu, ada seorang gadis yang membangkitkan kekuatan aneh. Segala sesuatu yang disentuhnya berubah menjadi abu. Kembali ke masa kini, berkat kotak permintaan yang telah diatur Shizeru, klub menerima misteri baru. Karu membaca surat itu kepada grup itu tentang Asahi Haruka. Di sebuah panti asuhan, peristiwa aneh mulai terjadi setelah Asahi tiba. Windows pecah sendiri, hewan peliharaan mati, diikuti oleh guru dan anak-anak, dan akhirnya, panti asuhan ditutup. Surat itu terus mengatakan bahwa 7 tahun yang lalu, seorang anak laki-laki dari panti asuhan yang ditransfer ke sekolah dasar. 7, sekolah yang sama dengan penulis surat itu. Tidak, beberapa hari kemudian, bocah itu memberitahu penulis tentang Asahi, dan tidak lama kemudian, dia meninggal karena penyakit yang serius. Beberapa percaya itu adalah kutukan untuk mengganggu tidur Asa. Namanya Kishida. Karu mengira jika ini terjadi 7 tahun yang lalu, Kishida akan menjadi usia mereka.
dan dia ingat bahwa sahabatnya Yoshino juga pergi ke dasar No 7. Dia memutuskan untuk menelpon dan bertanya kepadanya. Sementara itu, Karu memeriksa ketegangan antara Chihaya dan Lucia. Mereka masih marah satu sama lain. Setelah kegiatan klub, Karu berpikir menyelesaikan konflik gadis itu harus didahulukan. Melihat Shizuru di halaman, dia mendekatinya dan memberitahunya apa yang terjadi. Shizuru tetap diam sejenak, lalu bertanya, apakah Kadaru ingin tahu rahasia Lucia? Dia akan memberitahunya, tetapi hanya dengan syarat bahwa dia tetap menjadi teman Lucia sampai mati. Pertanyaan berat itu membuat Kodaru semakin dalam pikiran sampai sore. Untuk saat ini, dia mengesampingkan masalah itu dan memanggil Yoshino. Pada saat itu, Yoshino membantu seorang wanita tua menyeberang jalan. Ketika Karu menyebutkan nama-nama Kishida dan Asahi, Yoshino menolak untuk mengatakan sesuatu. Tidak ingin mengganggu orang mati, dia memperingatkan Kotu untuk berhati-hati jika dia bersikeras menggali lebih lanjut. Jika dia mendengar kaca pecah, dia harus mencalonkan diri untuk hidupnya. Keesokan harinya di sekolah, Yoshino memberi Karu daftar kontak lama, mengatakan itu mungkin membantu. Karu kemudian diam-diam mengikuti Lucia ke ruang salinan dan memintanya untuk membantu menduplikasi daftar. Dia melakukannya dengan cepat dan menyelinap pergi, tetapi Lucia mengejarnya untuk mengembalikan kertas yang dia tinggalkan. Anehnya, Kodaru tidak ingat mencetaknya. Jangan bangunkan aku, sebuah garis muncul di atasnya. Saat dia membacanya, jendela tertutup retak dan hancur. Lucius mencurigai Kodaru menyerah pada triknya yang biasa. Untuk menghindari disalahpahami, Karu menceritakan kisah lengkapnya tentang Asahi. Setelah mendengarnya, Lucia mulai percaya bahwa kaca yang retak itu mungkin benar-benar telah dilakukan Asahi. Namun, Karu tidak berpikir dia jahat. Dia percaya Asahi mungkin membawa kesedihan yang mendalam dan ingin membuktikan bahwa dia tidak jahat. Dia meminta Lucia untuk membantunya membersihkan nama gadis itu. Jabat tangan mereka mengejutkan Lucia. Dia tidak melakukan itu dengan siapapun dalam waktu yang lama. Dalam perjalanan pulang, hujan mulai turun. Lucia membuka payungnya, dan saat itu ledakan keras meledak. Lampu jalan di depan pecahnya, dan di bawahnya berdiri Sahi. Melihatnya memicu kenangan yang menyakitkan di Lucia, membuatnya berteriak dan mencengkeram wajahnya. Sementara itu, Karu sedang diseret oleh mantan korban Asahi melalui telepon. Karena bertanya tentang dia, beberapa bahkan mengatakan kutukan itu belum berakhir. Setiap petunjuk tampaknya berakhir di jalan buntu. Pada titik ini, Karu tidak punya pilihan selain mengandalkan Lucia, karena dia sudah memintanya untuk menghubungi gadis-gadis yang terdaftar di direktori. Keesokan harinya, Lucia tidak muncul di sekolah. Kadaru mencoba menghubunginya, tetapi tidak bisa menghubunginya. Saat itu, reporter Jono yang usil muncul. Dia datang setelah mendengar bahwa Karu terlibat dalam sesuatu yang aneh. Dia menyerahkan laporan yang dia tulis tentang Asahi. Jao mengklaim dia tidak punya niat buruk. Dia hanya ingin membantu orang lain yang juga mengejar fenomena supernatural. Dia kemudian memberitahu Karu bahwa dia berutang 1 dan pergi. Karu membuka laporan dan membacanya. Berdasarkan informasi di dalam, ia melacak seseorang yang juga mengklaim bertemu Asahi. Pria itu memainkan rekaman jendela pecah dan menceritakan beberapa kisah aneh. Tetapi ternyata dia telah membesar-besarkan segalanya untuk efek tidak ada yang benar-benar terjadi padanya. Kecewa, Kodaru kembali ke rumah di tengah hujan. Satunya hal bermanfaat yang dia pelajari adalah bahwa panti asuhan tempat Fasahi tinggal disebut Santa Broya Peace Garden. Dalam perjalanan pulang, Kautaru tiba-tiba merasakan dingin di tulang belakangnya seolah-olah seseorang memegang tangannya. Suara berbisik, "Jangan bangunkan aku." Terkejut, dia dengan cepat menarik diri. Melihat dari dekat, itu Lucia. Dia pingsan setelah mengulangi kata-kata yang sama. Ketika dia sadar kembali, dia berada di rumah Chautu. Dia menjelaskan bahwa dia telah menanggalkan pakaiannya untuk mencegahnya masuk angin. Lucia berterima kasih padanya, lalu berjalan ke tanaman pot. Dia melakukan daun dan langsung hancur ke ash. Ini, katanya, adalah kekuatan kutukan Asa. Karu panik, berpikir bahwa penyelidikannya telah membawa kutukan padanya. Dia ingat apa yang dikatakan Shizuru bahwa Lucia pernah mengalami kecelakaan sebagai seorang anak, dan setelah itu, hewan dan tumbuhan akan layu dan mati di sekitarnya. Meskipun itu tidak disengaja, Lucia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Dan sejak itu, dia percaya tangannya kotor. Dia menjadi takut untuk menyentuh makhluk hidup. Satu-satunya hal yang membantunya adalah sepasang sarung tangan. Dia berpikir selama dia memakainya, tidak ada yang akan dirugikan. Tetapi kenyataan tidak berubah. Dia benar-benar percaya dia kotor. Karu mencoba menghiburnya, tetapi dia mendorongnya pergi. Selama perjuangan, beberapa kekuatannya secara tidak sengaja menyentuh lengan Kodaru. Setelah membawa Lucia pulang, Kodaru mengunjungi panti asuhan, yang sekarang dibatasi karena limbah beracun tinggi. Mengabaikan peringatan itu, dia masuk ke dalam tidak menyadari bahwa dia sedang diawasi oleh kamera keamanan. Dia memasuki gereja di mana dia menemukan beberapa foto lama dari 7 tahun yang lalu.
termasuk gambar Kashida dan akhirnya Asahi. Tetapi saat dia melihat fotonya, itu hancur. Kataru berbalik dan berkata, "Senang bertemu denganmu lagi, Asahi." Atau lebih tepatnya Musha. Dia sudah mengetahuinya, itu berkat daftar kontak satu nama, Waka, telah pindah. Jadi, alamatnya sudah ketinggalan zaman. Namun, ketika Kataru memanggil nomor itu, kutukan masih diaktifkan di sana. Satu-satunya orang yang memiliki akses ke daftar itu adalah sahabatnya, Yoshino, dirinya sendiri, dan orang yang sengaja diizinkan untuk dilihatnya di Lucia. Lucia mengakui bahwa dia telah memecahkan kaca dan mencoba memperingatkan Karu untuk berhenti menyelidiki, tetapi obsesinya dengan dada Senre terlalu kuat. Karu mengatakan, dia hanya ingin tahu yang sebenarnya. Lucia mengungkapkan kekuatannya. Tangannya bisa memancarkan racun yang mampu menghancurkan kaca, dan bahkan membunuh orang tanpa kontak. Dia telah mencoba menghentikan semua orang untuk menggali lebih jauh untuk mencegah masa lalunya yang memalukan dari terbuka. Seluruh daerah sekitarnya ditutupi racun yang dilepaskannya. Ketika Lucia berbicara, Kataru mulai runtuh. Dia telah diracuni ketika kekuatannya secara tidak sengaja menyentuhnya sebelumnya. Lucia panik dan meminta maaf, tapi Karu adalah orang yang meminta maaf. Jika dia lebih kuat, dia tidak akan terlalu menderita. Untuk menghindari kematian karena racun, Kotaro menulis ulang struktur selnya sendiri, membuat tubuhnya tahan terhadap racun Lucia. Beberapa saat kemudian, dia pulih sepenuhnya, membuat Lucia terpana. Dia tidak menjelaskan kekuatannya, tetapi hanya mengambil tangannya dan menyatakan bahwa dia akan menjadi temannya, jadi dia seharusnya tidak sedih, atau melarikan diri lagi. Kalau tidak, dia akan berakhir sendirian selamanya, dan selain itu, dia tidak sendirian, dia masih memiliki klub okultisme bersamanya. Setiap kata darinya mencapai hatinya. Lucia menangis dan memeluk Kadaru erat-erat. Terisak ketika dia akhirnya melepaskan semua kesedihan yang telah dibotolkannya begitu lama. Tepat di luar, tim orang berjas oranye bergegas masuk. Lucia mengatakan kepada Kataru untuk tidak khawatir, ini adalah timnya. Pemimpin itu kemudian muncul, Nona Nishi. Setelah itu, Miss Nishi membawa Kadaru ke rumah sakit untuk pemeriksaan, mengabaikan fakta bahwa dia, entah bagaimana kebal terhadap kekuatan Lucia. Kodaru perlu mengetahui kebenaran tentang Nishi dan organisasi di belakangnya. Dia mengungkapkan nama Gordian, sebuah kelompok yang mengumpulkan individu dengan kekuatan super untuk satu tujuan, untuk melindungi bumi. Saat ini, Kota Hijau berada dalam bahaya, karena seseorang memiliki kunci, makhluk yang keberadaannya dapat menentukan nasib dunia. Guardian menyebut makhluk ini sebagai kunci. Kehadirannya memiliki implikasi yang mendalam, bahkan mempengaruhi sistem iman dan kepercayaan orang. Namun, kelompok radikal lain bernama Gaia menargetkan kunci. Tidak seperti Guardian, Gaia bertujuan untuk mengembalikan planet ini ke keadaan semula. Menggunakan kunci, Nishi berhenti di sana, memperingatkan Karu untuk merahasiakan semuanya. Jika tidak, dia mungkin menghilang dari bumi sama sekali. Karu menyetujui satu syarat. Malu, Lucia memarahinya sementara Nishi meninggalkan keduanya sendirian. Lucia harus membuatnya menjadi bento. Hanya beberapa hari kemudian, Karu telah pulih sepenuhnya dan kembali ke sekolah. Suatu hari setelah keluar dari kamar kecil dan masih bertanya-tanya apa yang harus dimakan untuk makan siang, dia tiba-tiba diserang dari belakang dan mengetuk pingsan. Ketika dia bangun, semuanya berwarna hitam pekat. Matanya ditutup dan anggota tubuhnya terikat erat. Dia berjuang sampai suara yang akrab Lucius dengan lembut menyuruhnya tenang. Tetapi sebelum melepaskannya, dia meminta Kadaru menjanjikan sesuatu. Meskipun dia sama sekali tidak mengerti situasinya, Karu setuju. Lucia kemudian melepas penutup mata dan melepaskan ikatannya, dan dia terpana. Tanpa kata-kata, Lucia mengenakan pakaian pelayan, memegang nampan makan siang yang dia buat sendiri. Kadaru beku karena kaget. Dia hanya bercanda tentang hal itu beberapa hari yang lalu. Namun, dia benar-benar menganggapnya serius. Tersipu dengan ganas, Lucia memalingkan wajahnya. Kataru meyakinkannya dengan pujian lembut, memuji pakaian dan kerja kerasnya. Tetapi semakin dia berbicara, semakin malu Lucia sampai dia tidak bisa mengambilnya lagi dan memukulnya. Karena frustrasi yang bingung, mereka duduk dan makan siang bersama. Karu memuji masakannya, dan Lucia menghela nafas lega. Dia telah mencurahkan seluruh hatinya ke dalamnya dengan bantuan dari Shizuru, karena Lucia sendiri tidak bisa merasakan apapun karena toksisitas tubuhnya. Shizuru telah membuat obat khusus, sehingga dia bisa membantu, dan keduanya menjadi dekat. Di sekolah dan di Wali,
Shizeru adalah satu-satunya teman sejati Lucia. Mendengar itu, Choutu mengoreksinya, mengingatkan Lucia bahwa dia juga memilikinya, dan klub okultisme lainnya. Lucia ragu-ragu, masih merasa canggung karena konflik masa lalunya dengan Chihaya. Karu memegang tangannya dan mengatakan padanya hal-hal akan baik-baik saja. Dia akan bersamanya. Setelah makan siang, Lucia mengunjungi ruang klub untuk meminta maaf kepada Chihaya, yang kebetulan telah berencana melakukan hal yang sama. Kedua gadis itu menundukkan kepala, meminta pengampunan. Pada akhirnya, mereka berdamai, tapi Chihaya tidak bisa membantu bertanya, mengapa Lucia terus berpegang teguh pada Kadaru. Lucia dengan bangga menjawab bahwa dia adalah temannya. Mungkin setelah sendirian begitu lama, dia tidak lagi tahu cara mempertahankan jarak yang tepat. Melihat ini, Shizuru juga berpegang teguh pada Kadaru, mempertaruhkan klaimnya. Tetapi Lucia jelas memiliki keunggulan di daerah-daerah tertentu. Dengan itu, Kadaru secara resmi mengumumkan klub okultisme kembali beraksi. Misteri hari ini, pedang legendaris dikatakan terjebak di suatu tempat di Kota Hijau. Hanya pahlawan sejati yang bisa menariknya keluar. Dengan sedikit info itu, mereka berangkat untuk menyelidiki. Klub pergi ke toko permen, di mana pedang macet selama 10 tahun, tanpa ada yang bisa menariknya gratis. Tiba-tiba, Yoshino tampak mengklaim bahwa ia telah berlatih untuk pedang itu selama 10 tahun. Tapi semua pelatihan itu dikalahkan dengan mudah oleh kekuatan kasar Chihaya, yang menarik pedang dalam hitungan detik. Yang lebih mengejutkan, pedang itu langsung pecah. Misteri terpecahkan. Selanjutnya, mereka menangani suara aneh yang dilaporkan dari rumah yang ditinggalkan. Memasuki dengan hati-hati, mereka tidak menemukan apapun yang aneh sampai Chihaya tersandung, mendorong Karu untuk bergegas. Dalam prosesnya, ia secara tidak sengaja menemukan setumpuk buku tidak senonoh. Chihaya menjerit dan mengikat wajahnya. Secara kebetulan, Karu jatuh ke dalam kotak yang berisi boneka binatang yang memainkan musik, menjelaskan suara menakutkan. Misteri nomor 2, terpecahkan. Kisah ketiga adalah tentang seorang boogeyman yang berteriak di sekolah pada tengah malam. Seluruh kelompok menyelinap melewati gadis tabloid jauh, dan pergi untuk menyelidiki sumber suara, hanya untuk menemukan itu hanya teman Kodaru yang selalu dilatih di ruang kelas larut malam. Dengan itu, misteri ketiga terpecahkan. Beberapa hari kemudian, Kodaru menemukan beberapa petunjuk baru di hutan. Bagi orang luar, itu tampak seperti piknik kelompok, dan Sakuya berjanji untuk menyiapkan makanan untuk semua orang kecuali Kadaru. Sementara Senri berpikir ini tidak dapat diandalkan, dia malah mempercayai Kadaru. Dia bertanya apakah ada yang mau bergabung, tetapi tidak ada yang tertarik, kecuali Shizeru. Lucia mengatakan gadis itu tidak perlu pergi hanya untuk menyenangkan Kataru, dan Shizeru menjawab dia tidak pergi hanya untuk itu. Jadi, Kataru memutuskan semua klub akan pergi bersama akhir pekan itu. Pada hari Sabtu, Karu bergegas ke titik pertemuan. Dia adalah satu-satunya yang muncul terlambat. Semua orang bersemangat, terutama tentang Kutur, yang membawa anjing penjaga, yang ternyata menjadi makhluk seperti landak seperti sebelumnya. Kutur telah mengambilnya, dan menamainya Ngengat. Meskipun jelas tidak terlihat seperti anjing, semua orang bersikeras itu. Untuk membuktikan kekuatannya, Ngengat berputar dan mengirim Kadaru terbang. Kelompok itu kemudian memasuki hutan. Ngengat dengan cepat menemukan sungai terdekat. Memeriksa peta, Kadaru menyarankan mereka memotong hutan, dan mengikuti sungai di hilir. Kotori ingin mencoba minum air, tetapi semua orang memperingatkannya kecuali direbus. Namun, Shizeru meminumnya dan mengkonfirmasi itu bersih. Ketika mereka masuk lebih dalam ke hutan, udara menjadi lebih sulit untuk bernafas. Shizeru melihat makhluk berkepala dua, dan berlari setelah itu, diikuti oleh Lucia. Moth juga mengambil aroma, dan memimpin yang lain ke depan. Mereka terkejut menemukan tempat sampah beracun yang aneh. Lucia dan Shizeru bergegas kembali untuk memperingatkan semua orang untuk tidak melangkah lebih jauh, karena zat itu tampaknya berpotensi mematikan. Ini bisa menjadi sumber polusi lingkungan. Shizeru mengeluarkan tikus berkepala dua yang dia tangkap sebelumnya. Itu masih hidup, tetapi saat berhubungan dengan limbah, mati, membuktikan bahwa makhluk aneh itu kemungkinan mutasi yang disebabkan oleh polusi ini. Choutu ragu-ragu, tidak yakin apakah dia harus melaporkan ini dalam penyelidikannya. Setelah mereka mengubur tikus itu, kelompok itu mulai kembali. Sepanjang jalan, Kotaru memperhatikan pohon yang anehnya akrab. Tiba-tiba, gadis misterius itu muncul lagi. Kotaru segera mengejar dan berhasil mengejarnya. Dia memegang ular kayu. Tiba-tiba, gelombang kenangan aneh melonjak melalui Kadaru. Dianut oleh seorang gadis ketika dia meninggal, dibunuh oleh seorang gadis berambut putih misterius. Semuanya terasa sangat nyata. Bernapas berat dalam panik, dia segera ditemukan oleh para gadis. Tetapi yang misterius hilang. Kotaru tidak mengatakan apa-apa, dan mereka semua kembali. Malam itu, Kotaru berjalan ke ruang klub okultisme, dan menemukan Senri masih ada di sana. Tidak bisa tidur, dia pergi ke sana untuk menulis laporannya. Meskipun dia menulisnya
dia memutuskan untuk tidak menerbitkannya. Mereka membahas kerusakan yang telah dilakukan manusia terhadap lingkungan. Senri menyatakan bahwa suatu hari bumi mungkin mencapai titik tidak ada pengembalian jika kehancuran ini berlanjut. Tapi Karu masih percaya bahwa bumi bisa bertahan, karena selalu ada orang yang berjuang untuk melindunginya. Ketika ditanya solusi untuk polusi lingkungan, Karu mengatakan harus menjadi pabrik yang dihapus. Senri menjawab ada cara yang lebih mudah, hapus yang menyebabkan masalah, manusia. Keesokan harinya, yaitu hari Minggu, Kataru berbaring di tempat tidur, masih memikirkan percakapannya dengan Senri. Saat itu, Jay sekarang menelpon, gadis tabloid itu telah menangkap angin perjalanan kelompok ke hutan dan situs beracun. Secara kebetulan, dia pernah menyelidiki daerah itu. Dia mengatakan dia memiliki informasi penting yang mungkin membantu Kataru, dan dia akan memberikannya setelah memeriksa sendiri danau beracun sendiri hari itu. Tetapi beberapa hari kemudian, salah satu teman Jal datang mengatakan, dia hilang. Sebuah tim pencari dikirim, tetapi mereka hanya menemukan ranselnya. 5 hari berlalu sejak menghilang tanpa tanda-tanda hidup atau mati. Di klub okultisme, Karu menerima berita mengejutkan. Sekolah telah memutuskan untuk membubarkan klub mereka, kemungkinan karena insiden yang melibatkan Jao. Shizeru merasa sangat menyesal padanya, mengatakan Jao adalah orang baik yang selalu memberinya permen dengan imbalan informasi tentang Kotaro. Kembali ke masalah klub okultisme yang dibubarkan, Senri hanya sepakat untuk sementara menunda kegiatan untuk sementara waktu. Karena gadis tabloid itu, di masa lalu, Jao selalu berkeliling menyebarkan gagasan bahwa dia menantang Kadaru, dan Kodaru juga orang terakhir yang berbicara dengannya. Semua konsekuensi berasal dari keputusan Jao yang buruk dan hilangnya adalah hasilnya. Tetapi orang Gasingia, orang selalu membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Dan Kataru telah dipilih untuk jatuh. Senri sudah memperkirakan bahwa pembubaran itu tidak bisa dihindari. Jika mereka menolak, sekolah hanya akan mulai menargetkan mereka satu persatu. Karu menolak menerima konsekuensi dari sesuatu yang tidak dia lakukan. Dia mencoba meyakinkan semua orang untuk melindungi tempat ini, karena semua kenangan yang telah mereka buat di sana, dan karena sudah lama baginya untuk menemukan tempat dia benar-benar milik. Dia tidak ingin kehilangannya. Pidatonya menyentuh hati semua orang, dan mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan menyerah. Henry mengatakan bahwa jika mereka bisa menemukan Jao, mungkin masih ada cara untuk menyelamatkan klub. Pihak pencarian saat ini sudah menyerah dengan asumsi JA sudah mati, dan sekolah itu hanya menunggu saat yang tepat untuk mengumumkan statusnya dan menutup klub, jadi mereka harus bertindak cepat untuk menemukannya. Kelompok itu mengumpulkan perlengkapan mereka dan menuju jauh ke hutan untuk mencari tanda-tanda Jao. Setelah beberapa saat, Shizuru melihat apa yang tampak seperti kemungkinan jejaknya. Kelihatannya tidak banyak, tetapi mereka terus mengikutinya. Namun, setelah jarak tertentu, jalan setapak mulai memudar. Shizeru menganalisis polanya dan menebak bahwa Jao telah mencoba untuk menutupi jejaknya, mengangkat pertanyaan tentang siapa yang dia coba sembunyikan. Semua orang mulai membuang teori. Akhirnya, Senri menjadi lelah dan mengatakan dia perlu menggunakan kamar mandi, dan gadis-gadis lain mengikutinya, meninggalkan Kataru sendirian untuk menunggu. Menit melewati 30 dari mereka, tetapi tidak ada yang kembali. Khawatir mereka tersesat, Karu pergi mencari mereka, dan di sepanjang jalan melihat seorang pria misterius. Mencurigakan, Kadaru mengikutinya tetapi kehilangannya di semak belukar. Kemudian sebungkus serigala seperti sebelumnya tiba-tiba dikelilingi dan menyerangnya. Putus asa untuk bertahan hidup, Kotaro meninju The Leader Wolf, dan membuat istirahat untuk itu. Meskipun menulis ulang tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan fisik, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari mereka, dan dengan cepat ditangkap, disematkan, dan digigit. Dalam keputusasaan dan di ambang kematian, Kautus menjerit ketika dia mendorong tubuhnya ke batasnya. Tiba-tiba, satu set cakar tumbuh dari lengannya dan merobek-robek The Leader Wolf, yang mayatnya menghilang dalam sekejap. Serigala lainnya melarikan diri dalam ketakutan. Masih kaget, Kataru memeriksa cakar, yang hancur berkeping-keping, begitu dia menyentuhnya. Tanpa waktu untuk beristirahat, dia berdiri, dan pergi mencari yang lain. Tiba-tiba, dia mendengar Lucia berteriak. Bergegas ke tempat kejadian, dia menemukan Lucia dan Shizeru dikelilingi oleh monster. Ketika makhluk itu menyerang, kedua gadis itu menarik senjata dari ransel mereka. Lucia memiliki katana dan Shizeru sepasang belati. Mereka berdua bekerja selaras untuk mengurangi musuh satu persatu. Kataru berusaha membantu, tetapi tubuhnya tidak akan bekerja sama. Shizeru jatuh kembali untuk menyembuhkannya sementara Lucia memegang garis. Selama perawatan, Shizuru menjelaskan bahwa monster dikendalikan oleh Gaia, kelompok yang menentang wali. Mereka kemungkinan mencari kunci yang disebutkan Nishi. Begitu dia selesai penyembuhan, Shizuru meminta Kodaru untuk menemukan yang lain sementara dia dan Lucia menangani makhluk itu. Mempercayai mereka, Kodaru berlari ke malam sampai dia menemukan Chihaya, yang hampir mengayunkan cabang pohon ke arahnya. Mengira dia beruang, tidak membuang waktu,
Kodaru mengumpulkan mereka semua, dan menyuruh ketiganya untuk segera melarikan diri, tapi kemudian monster besar muncul di atas kepala. Karu mendesak mereka untuk berlari, mengatakan Shizuru dan Lucia akan menunggu di luar. Monster itu menyerang dengan tentakel menuju Kotori. Karu mencegatnya dengan lengannya dan menyuruhnya pergi. Saat ketiganya berlari, Kataru melibatkan monster itu. Tentakel itu menempel di lengannya, mengisap darah, dan menyeretnya. Kesakitan, dia berjuang sampai cakarnya kembali dan mengiris tentakel itu. Bahkan dengan senjata, Kadaru tidak bisa menahan pukulan monster yang penuh sesak, dan segera mulai kehilangan kekuatan. Kemudian sekali lagi, gadis misterius itu muncul dan menyelamatkan Kotaru, memotong monster itu menjadi dua, dengan hanya satu serangan. Dia kemudian mendekatinya, beberapa kenangan terfragmentasi tentang dia membunuhnya melintas di benaknya, membuat Karu panik dan bersiap untuk menyerangnya, tetapi Kotor menghentikannya. Melihat itu, gadis itu pergi tanpa membiarkan Kodaru mempertanyakan, bagaimana dia bisa melihat gadis misterius itu. Kotori menariknya pergi untuk berkumpul kembali dengan yang lain. Namun, suasana telah berubah tegang. Shizuru dan Lucia sekarang menghadapi Senri dan Chiha. Alasannya adalah bahwa ketika kelompok Senri dan Chihaya telah tiba lebih awal, monster-monster itu tidak menyerang mereka, dan mereka sepertinya tidak takut sama sekali. Senri kemudian mengungkapkan kebenaran, dia adalah anggota Gaia, musuh pemburu wali. Ketika Lucia menyerbu ke depan, Sakuya tampaknya mendukungnya. Dia mengatakan mereka sudah selesai di sini, dan membawa kedua gadis itu pergi. Chowder, kelelahan, pingsan dan pingsan. Keesokan harinya, dia bangun di rumahnya. Ketika dia tiba di sekolah, semua gadis menghilang, dan tidak ada dari mereka yang menjawab teleponnya. Sahabatnya memperhatikan ada sesuatu yang tidak aktif dan bertanya kepadanya, tetapi Kataru menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sama seperti itu, semua orang menghilang dari hidupnya. Hari-hari berlalu dan Jakas masih hilang, yang lainnya masih pergi. Dan kehidupan Karu kurang dari UNK lebih besar dari kembali menjadi membosankan. Suatu hal yang membingungkannya adalah mengapa bahkan Kotor berhenti datang ke sekolah. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Yoshino bisa mengatakan sesuatu telah terjadi, dan mengatakan kepadanya bahwa, jika dia membutuhkan bantuan, tanyakan saja. Kembali ke rumah, Kadaru mulai merenungkan kekuatannya. Tampaknya lebih dari sekadar peningkatan fisik, dia memusatkan dan memanggil cakar lagi, menguji mereka, menemukan mereka sangat tajam. Dia mulai berlatih bersama mereka. Tiba-tiba, gadis misterius itu muncul lagi. Dia mengatakan sesuatu tentang situasi yang sangat mendesak sebelum pingsan. Hari berikutnya di kelas, guru mengumumkan bahwa Jay sekarang telah ditemukan. Dia berada di rumah sakit di kota tetangga, dengan ingatan kabur. Kauter mengira keluarganya kemungkinan akan pindah setelah kejadian ini. Sementara jauh di dalam pikiran, dia bertemu Shizuru lagi. Dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal, kemungkinan untuk terakhir kalinya. Kemudian dia menghilang, dan Kodaru tidak bisa melakukan apapun selain berdiri di sana, dan menonton. Dia terus pergi ke sekolah, dan kembali ke rumah sendirian. Suatu malam, dia pulang untuk menemukan barang-barangnya kacau, dan pita merah membuntuti kamarnya. Di lantai atas, dia bertemu gadis misterius itu lagi. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kagari, dan hanya itu yang dia ingat. Dia tidak memiliki ingatan di luar itu, hanya saja dia memiliki misi penting yang terikat dengan Kadaru. Sederhananya, dia membutuhkan bantuannya. Pagi berikutnya, Karu dibangunkan oleh Kagari menggigit lengannya. Dia bersiap-siap untuk sekolah, karena Kagari masih tidak tahu siapa dia, atau apa yang perlu dia lakukan. Karu membiarkannya menjelajahi internet, dan mengatakan mereka akan berbicara lebih banyak sepulang sekolah. Tetapi, ketika dia sampai di kelas, Kagari sudah muncul dengan seragam sekolah, dan menghadiri kelasnya. Dia bahkan berkelahi dengan Yoshino, jadi Karu menariknya ke samping untuk berbicara. Kagari sudah mempelajari semuanya secara online, dan sekarang ingin bersekolah bersamanya. Dia bahkan memiliki kemampuan untuk mengganti pakaiannya sesuka hati. Tanpa pilihan lain, Kataru menunjukkan kepadanya di sekitar sekolah. Perhentian pertama, kafetaria. Kagari sama sekali tidak tertarik pada makanan dan hanya terpaku pada minum kopi, bahkan meneriaki staf untuk lebih. Memaksa Kataru untuk menyeretnya pergi. Mereka pergi ke taman dan kebetulan berlari ke jauh. Anehnya, dia tidak ingat apa-apa. Kataru duduk bersamanya dan menjelaskan semuanya. Tetapi itu masih tidak mengembalikan ingatannya. Dia kemudian menarik kartu memori dari sakunya, kemungkinan alasan dia datang untuk menemukannya. Dia memberikannya kepadanya, mengatakan itu mungkin berguna. Sebelum mereka berpisah, Kataru mengingatkannya pada permainan yang mereka janjikan untuk bermain, mengatakan dia telah menang. Kembali ke rumah, Kataru mulai menjelajahi isi kartu memori. Sementara itu, kedua faksi yang berlawanan itu bergerak. Gaia, yang mengejutkan, sebenarnya adalah konglomerat Martal Hijau. Mereka mengadakan pertemuan untuk memilih orang suci baru mereka. Setelah itu Sandri bertemu dengan Chihaya, dan seorang anak. Dia melaporkan hasil pertemuan itu, dan mengatakan kedua faksi sekarang menargetkan Karu. Adapun Kutur,
keberadaannya tidak diketahui. Di sisi wali, Shizuru dan Lucia akhirnya menangkap monster yang bertanggung jawab atas tragedi yang menghancurkan keluarga Shizeru. Setelah membalas dendam mereka, keduanya berkumpul kembali dengan Asaka dan Nishi, setelah juga menghilangkan orang yang mengendalikan binatang buas itu. Mereka berempat membahas bagaimana Gaia berencana mengirim sejumlah besar monster ke kota selama festival Harvest yang akan datang. Sakuya telah menangkap Penny dan Gil, karena keduanya berani mengendarai burung dan menjatuhkan kotoran di kepala Chihaya lebih awal, dan sekarang dia membutuhkan mereka untuk menebus kesalahan mereka. Adapun kartu memori, Jay telah menemukan kebenaran tentang Gaia dan percaya bahwa organisasi ada tepat di jantung kota hijau. Jurnalis juga mengungkapkan bahwa semua peristiwa supernatural dan bahaya disebabkan oleh Gaia. Sementara Karu sedang menonton ini, Kagari melompat dengan menuntut untuk menonton film di laptop, tetapi malah ditarik oleh gambar dalam file. Karu kemudian menerima pesan dari Kutur setelah beberapa hari keheningan. Dia bilang dia sakit dan akan segera kembali ke sekolah. Terlalu gembira, jawab Karu, tidak menyadari bahwa Kotor sebenarnya membangun pasukan di hutan untuk tujuan yang tidak diketahui. Pada hari libur mereka, Karu mengambil belanja Kagari untuk pakaian, tetapi dia tidak tahu bahwa ketiga faksi mengawasinya. Pertama adalah dua makhluk sampah yang dikirim oleh Gaia. Kedua adalah Ngengat Katari, dan ketiga adalah pria berambut merah dari Guardian. Karu membawa Kagari ke toko barang antik untuk bertemu Asaka, tetapi pria itu sudah tidak ada lagi. Kagari kemudian menoleh ke Karu dan mengatakan kepadanya bahwa mereka sedang diikuti. Mendengar itu, Karu menyadari dan dengan cepat menyeret Kagari ke gang untuk menghilangkan ketiga faksi. Dia bertemu dengan geng Yoshino, dan setelah menjelaskan situasinya, Yoshino setuju untuk membantu. Dia bahkan menunjukkan jalan pintas Karu ke kota berikutnya. Sebelum pergi, Kotu mengucapkan terima kasih dan memberitahu dia tentang kondisi Kotori. Sementara itu, ketiga faksi bertabrakan. Rambut merah dipukuli menjadi bubur oleh Ngengat dan dua makhluk sampah. Dan kemudian geng Yoshino masuk dan memukulnya beberapa kali lagi. Kembali dengan Kagari, Karu telah berhasil melarikan diri bersamanya, tetapi dia mulai berakting dari penarikan kopi, berpegang teguh padanya dan membuat suara-suara aneh yang menarik perhatian publik. Dia harus berlari untuk membeli kopinya. Di mesin penjual otomatis, Choutu berlari ke Lucia lagi. Dia dengan cepat bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi dia bukan lagi presiden klub. Lucia terus terang mengatakan kepadanya bahwa baik Guardian dan Gaia memantau dia, dan Koturi, dan jika tidak satu pun dari mereka menunjukkan sesuatu yang tidak biasa, organisasi akan berhenti menonton. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi. Setelah seharian mendatangkan malapetaka di kota, Kataru dan Kagari beristirahat di taman. Setelah menyelesaikan kaleng kopi ke-10, Kataru membawa Kagari pulang. Tanpa diduga, pria pirang dari sebelumnya muncul lagi, ingin tahu bagaimana Kadaru berhasil membunuh monsternya. Kataru menendangnya dengan terkejut, tetapi pria itu memanggil dua anjing untuk menyerang. Namun Kagari secara naluriah menghancurkan mereka. Furious, si pirang memutuskan untuk bertindak secara pribadi, menggunakan kekuatannya untuk memanaskan lingkungan. Tepat pada waktunya, Ngengat muncul dan diserang. Kadaru menggunakan kesempatan untuk meraih Kagari dan melarikan diri. Kembali ke rumah, sebelum dia bisa beristirahat, Kataru menemukan bahwa seseorang telah masuk. Kagari berlarian dengan gugup mencari rumah, tetapi lega menemukan pengiriman kopi online-nya masih aman. Kodaru menemukan bahwa Penny dan Gil telah masuk dan menguncinya untuk menginterogasi mereka. Ketika mereka menolak untuk berbicara, dia mengguncang sebuah kotak untuk menyiksa mereka. Pada saat itu, Ngengat muncul lagi, dan Kotor memanggil Karu. Dia ingin dia bertemu dengannya. Di hutan, Ketor telah mengawasinya melalui mata Mot, dan setelah mengetahui bahwa baik Wali dan Gaia menargetkannya, dia memutuskan sudah waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya. Karu dan Kagari mengikuti Ngengat ke hutan. Mereka tiba di tempat yang aneh, dan Kuri tiba-tiba muncul dari portal dan menariknya. Di dalamnya ada basis rahasia yang penuh dengan makhluk yang membangun sesuatu. Kagari merasa tempat itu akrab, dan Kutur mengkonfirmasi bahwa disinilah Kagari dilahirkan. Kotori mengakui bahwa dia selalu melihat Kagari, tetapi tidak pernah mengatakan apa-apa. Sangat senang bahwa Kotor tahu tentang dia, Kagari tersenyum, bahkan menyuruh Karu untuk pulang karena dia tidak lagi dibutuhkan. Mereka semua duduk, dan Kutur menjelaskan bahwa semua makhluk di sana telah diciptakan olehnya. Dia telah membangun ruang untuk melindungi kunci, tetapi dia bukan bagian dari Guardian atau Gaia. Dia memanggil kelompoknya Druids. Dia menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang pernah mengendalikan monster, dan menyegel pengetahuan mereka di dalam pohon mistletoe, meninggalkannya untuk generasi mendatang untuk menggunakan kekuatan itu dengan benar. 10 tahun yang lalu, keluarga Kotori mengalami kecelakaan lalu lintas. Orang tuanya meninggal. Takut, Kotori berkeliaran di hutan dan menjumpai pohon mistletoe, yang memberinya pengetahuan dan mengubahnya menjadi druid. Dan misinya sejak itu adalah untuk melindungi kunci,
Atau lebih tepatnya Kagari adalah kuncinya. Kotori menambahkan bahwa Gaia dan Guardian masih memperebutkan Kagari, dan meskipun kedua faksi berbagi tujuan yang sama untuk melindungi bumi, dia membawa Kataro ke pohon mistletoe, di mana cahaya ini mewakili energi bumi. Kagari lahir di sini dalam bentuk manusia, dan Chuturi juga mengandalkan energi ini untuk mengendalikan monster. Biasanya, orang biasa perlu menggunakan umur mereka untuk melakukannya. Pada saat itu, Kagari mendengar lagu yang berasal dari Martyr Corporation, di mana Senri dan pemimpin mendengarkan simfoni. Setelah pertunjukan berakhir, baik Gaia dan Guardian mulai mempersiapkan pertempuran terakhir mereka. Sementara itu, kedua makhluk sampah telah melarikan diri dari kandang mereka dan melaporkan lokasi ke Sakuya. Keesokan harinya, ia tiba untuk tidak memulai perkelahian atau menangkap Kagari, tetapi untuk menawarkan bantuannya dalam melindungi kunci. Sakuya telah diperintahkan oleh Senri untuk memantau Karu dan kegiatannya. Jadi pada dasarnya dia datang untuk bertindak sebagai pelayan. Mendengar itu, Karu memintanya untuk melatihnya dalam pertempuran. Pria itu setuju, tetapi memperingatkan bahwa itu akan keras. Pada hari berikutnya, Sakuya menangani pembersihan, memasak, dan menghabiskan waktu melatih Kadaru, yang tidak melakukan apa-apa, selain berlatih berulang kali di bawah mata Kagari yang waspada. Suatu hari, Kotori mengumumkan bahwa mereka kehabisan makanan, karena dia hanya menyimpan persediaan untuk dirinya sendiri dan Kagari. Sakuya menyarankan mereka pergi berbelanja sejak festival Harvest baru saja dimulai, dan sejauh ini, baik Gaia maupun Wali tidak melakukan gerakan. Setelah selesai berbelanja, Sakuya membawa Karu dan Kagari untuk bertemu Senri lagi. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menjadi gadis suci dari Martyr Corporation, yang secara terbuka menampilkan dirinya sebagai organisasi lingkungan, tetapi pada kenyataannya melakukan perang atas kunci. Hari ini, dia ingin bertemu Kagari dan bertanya mengapa bumi mengambil bentuk manusia untuk muncul di hadapan umat manusia. Kagari hanya menjawab bahwa dia berusaha menemukan kembali dirinya sendiri. Kemudian menawarkan kepada Senri sekaleng kopi, mengatakan bahwa setelah tinggal di sini untuk sementara waktu, dia menemukan manusia benar-benar menarik. Mendengar ini, Senri berjanji untuk membantu Kadaru sebanyak yang dia bisa, kemudian mulai pergi. Tetapi Kotu menghentikannya, mengingatkannya pada kesepakatan yang mereka buat, bahwa dia akan menyentuh dadanya. Dengan hadir Kagari, membuktikan bahwa supranatural itu nyata, dia melemparkan kaleng kopi untuknya untuk mengalihkan perhatiannya dan menyematkan Senri ke dinding. Tapi dia berhenti sebelum melakukan sesuatu, mengatakan dia akan menyimpannya ketika mereka bertemu lagi di sekolah. Sementara itu, di hutan, pria pirang itu telah menemukan basis rahasia melalui Pei dan Gil. Di dalam, Kataru masih berlatih. Dengan Guardian, Lucia diam-diam memasuki hutan untuk mencari Kutur. Setelah melihat laporan bahwa seseorang telah melihatnya, dia menemukan kelompok pria pirang itu merencanakan serangan, dan mendengar mereka berbicara tentang kunci ada di sana. Mempertimbangkan situasinya, Lucia memprioritaskan melindungi kunci, tetapi mengingat kembali kenangan dengan Kodaru dan yang lainnya. Dia akhirnya memutuskan untuk melindungi teman-temannya. Dia dengan cepat menjatuhkan dua musuh. Tetapi pria pirang itu meluncurkan serangan lava yang mengejutkan. Dia kemudian menciptakan medan perang yang terbakar. Menyadari api akan segera menyebar, Lucia mencoba mengakhiri pertarungan dengan cepat. Dia menggunakan racun yang layu di daerah sekitarnya untuk menekan api, kemudian meluncurkan serangan beracun yang menyebabkan pria itu berdarah. Tetapi dia menolak, melepaskan ledakan kekuatan, dan menusuknya dengan tombak yang berapi-api. Selama dengan Gaia, Senri telah membuat keputusan, dia akan membiarkan Chiha meninggalkan organisasi untuk menemukan Kadaru. Sebelum pergi, dia memberi Chiha surat kepada Kadaru. Dia akan mengurus sisanya. Pagi berikutnya, Chiha berangkat untuk menemukan basis Kotor menggunakan peta. Sepanjang jalan, dia menemukan Lucia yang terluka parah. Sementara tidak yakin apa yang harus dilakukan, dia bertemu Kotori dan Karu. Ketiganya membawa Lucia kembali ke pangkalan untuk perawatan. Kotori menyalin kekuatan penyembuhan Shizeru, tetapi pendarahan tidak akan berhenti. Kagari kemudian menyarankan menggunakan pitanya untuk membungkus luka, dan secara mengejutkan, metode sederhana ini bekerja lebih baik daripada kekuatan. Kemudian, Lucia sadar kembali dan bersatu kembali dengan semua orang. Dia lega bahwa semua orang baik-baik saja, dan ketika Karu memperkenalkannya ke Kagari, mengatakan dia adalah temannya, itu memenuhi Lucia dengan kebahagiaan. Sakuya juga telah kembali setelah memperkuat pertahanan mereka. Di pihak Sanre, dia mulai mewarisi kenangan gadis suci sebelumnya, neneknya. Dia kemudian menerima berita bahwa neneknya dirawat di rumah sakit. Sementara itu, di dalam Wali, Shizeru merahasiakan lokasi Lucia. Kembali dengan Sanri, setelah mengunjungi neneknya, dia bertemu pria pirang itu lagi. Dia melaporkan segalanya dan mengungkapkan bahwa racun Lucia masih membunuhnya perlahan. Melihat ini, Sanri memberinya kekuatan baru,
menawarkan monster untuk memerintahkan dengan syarat bahwa ia memastikan kunci tetap utuh. Dia segera setuju, karena target utamanya adalah Kataru. Pada saat ini, Karu masih berlatih. Setelah selesai, kelelahan, dia pergi mandi, tetapi akhirnya menabrak gadis-gadis itu dan dibuang oleh Kagari. Setelah mandi, mereka semua duduk bersama, dan Kodaru bertanya mengapa Gaia dan Guardian berjuang jika tujuan mereka sama. Jawabannya sederhana, Gaia ingin memusnahkan kemanusiaan untuk memulihkan planet ini, sementara Guardian bertujuan untuk melindungi dunia yang telah dibangun manusia. Druid ada untuk melindungi kunci sampai membuat penilaiannya. Karu bertanya apa yang akan dilakukan masing-masing pihak jika mereka mendapatkan kunci. Gaia akan menjaganya sampai penilaian terjadi, sementara Guardian ingin menghancurkan kunci untuk memastikan keselamatan umat manusia. Malam itu, ketika semua orang tidur, Kodaru berbicara dengan Kagari, menanyakan apakah umat manusia tidak berguna, sehingga bumi harus mengambil bentuk dan menilai mereka. Dia setuju bahwa manusia bodoh dan selalu menguras sumber daya, tapi dia tidak bisa membuat keputusan hanya berdasarkan itu. Masih ada aspek kemanusiaan yang baik, yang dilihatnya melalui Karu, memberinya alasan untuk mempertimbangkan kembali dan membuat penilaian yang lebih bijaksana. Pada hari terakhir Festival Harvest, semua faksi mulai bergerak. Setelah melacak lokasi Kagari, dan bersiap untuk menyerang hutan, pria pirang itu melanda pertama, membawa monster dinosaurus untuk menghancurkan penghalang dan menyerbu pangkalan. Mengetahui bahwa mereka belum bisa mengalahkannya, Kutur melepaskan semua makhluk untuk menghentikannya, sementara yang lain melarikan diri, bahkan mengirimkan makhluk seperti Groot tidak membantu monsternya membunuh mereka dengan cepat, dan daya tembaknya hanya memperburuknya. Tetap saja, Kotori mendesak semua orang untuk melarikan diri, mengungkapkan dia memiliki satu kartu lagi untuk dimainkan. Orang tuanya, yang telah meninggal 10 tahun yang lalu, diciptakan kembali untuk membantu menunda penyerang. Sementara itu, faksi Guardian pindah menjaga Shizeru di dalam mobil sebagai kartu Trump. Kembali dengan kelompok yang melarikan diri, Kutur mencoba tersenyum meyakinkan semua orang, tetapi air matanya tidak akan berhenti. Karu meminta maaf kepadanya karena terlalu tidak sensitif sebelumnya, dan gagal melihat perasaannya. Tetapi sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, pria pirang itu kembali. Dia menggunakan api untuk memisahkan Karu dan Kagari dari yang lain. Kadaru menyuruh semua orang melarikan diri sementara dia menangani musuh. Kagari tetap diam, menatap ke kejauhan. Pria pirang itu didakwa di Kadaro, dan meskipun ia telah dilatih oleh Sakuya, Kadaro dengan cepat kewalahan. Sama seperti pria pirang itu unggul, racun Lucia berkobar di tubuhnya, memungkinkan Kataru mendaratkan pemogokan. Furious, pria itu memanggil dinosaurusnya untuk menggigit Kadaru. Tapi kemudian tim Wali, tiba orang-orang yang sama dari toko ramen larut malam. Namun, setelah melihat kunci, mereka mengubah serangan mereka terhadap Kagari. Pada saat itu, pria pirang itu menepati janjinya ke Sandri. Dia menggunakan dinosaurusnya untuk melindungi Kagari dan menciptakan jalan keluar bagi mereka. Tapi satu orang tidak bisa melawan 7, dan dengan racun Lucia masih melemahkannya, dia akhirnya jatuh dalam pertempuran. Karu terluka, berlari ke Kagari dan bertanya, apa yang sebenarnya dia cari. Dia terus menatap satu arah. Karu pingsan karena kelelahan, tetapi seseorang mulai menyembuhkannya. Shizeru yang telah memutuskan untuk berdiri bersama teman-temannya. Karu pingsan, dan ketika dia bangun, semua orang telah bersatu kembali. Dia dibawa ke kota batu, lokasi cabang Gaia, dan seperti biasa, Kagari terus menatap ke kejauhan. Di pihak Senrei, dia bertanya kepada neneknya mengapa dia begitu terobsesi dengan memusnahkan kemanusiaan. Neneknya mengatakan itu karena gadis-gadis suci sebelumnya telah kehilangan kepercayaan pada umat manusia, sesuatu yang terakumulasi dari generasi ke generasi. Ketika dipilih sebagai gadis suci, orang akan mewarisi semua ingatan mereka dan akhirnya dikendalikan oleh mereka tanpa bahkan satu memori bahagia tunggal untuk mengimbanginya. Tapi Senri percaya, dia telah menemukan kebahagiaan. Neneknya berkata dia akan menunggu untuk melihat berapa lama itu akan bertahan, kemudian membawanya untuk menyaksikan akhir umat manusia. Sementara itu, kembali dengan Karu, Kagari, setelah berdiri diam sebentar, akhirnya berbicara, sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat menemukan bahkan ingatan yang baik tentang kemanusiaan. Kemudian dia berteriak kesakitan, dan kota batu ditarik ke permukaan. Pohon mistletoe telah tumbuh di tepi langit, dan monster di dalam kota mulai mengalir keluar, membantai manusia. Pada hari berikutnya, itu adalah bencana sejati bagi kemanusiaan. Bencana pecah di seluruh dunia. Faksi terus bertarung satu sama lain, dan tidak ada yang lain selain pertumpahan darah dan kehancuran. Pada suatu hari yang sangat kacau, Karu membawa Kotori ke atap sebuah gedung, sehingga dia bisa melihat dunia. Setelah penilaian Kagari, monster raksasa muncul, mengguncang langit dan bumi tepat ketika Kagari bangun lagi. Kali ini dia kembali normal, mengatakan ada lagu yang mengganggunya selama berhari-hari,
dan sepertinya akhirnya berhenti. Karu merasa lega, dia baik-baik saja, tetapi Isaka muncul niatnya untuk membunuh Kagari jelas. Karu tahu betapa kuatnya dia, dan tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penulisan ulang, mengabaikan peringatan Sakuya, bahwa penggunaan berlebihan akan melucuti kemanusiaannya. Dia mempercepat tubuhnya 10 kali lipat untuk melawan Asaka, menulis ulang sel-selnya setiap kali dia dipukul ke titik bahwa bahkan luka-lukanya pun tidak lagi berdarah. Melihat Karu mendorong melampaui batas manusia, Isaka memutuskan untuk menjatuhkannya sebelum ia menjadi monster. Tapi Shizeru tiba dengan sepeda motor, dan menyeret Isaka pergi untuk bertarung di tempat lain. Dia telah memilih untuk melindungi temannya. Sementara itu, tubuh Karu mulai berubah menjadi pohon. Kagari sekarang mengerti mengapa dia tertarik padanya. Itu karena sel-selnya ada di dalam dirinya. Ternyata gadis dalam kenangan lama Karu adalah Kutur, yang menyaksikan Kagari menyerangnya dan tidak tahu mengapa dia ada di sana. Khawatir, Kutur telah memohon Kagari untuk membantu dan diberi pita merah untuk menyembuhkannya dan menyelamatkan hidupnya. Tapi sekarang tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Kekuatan Kagari telah tumbuh terlalu banyak setelah banyak penulisan ulang. Tubuh manusia Kodaru tidak bisa lagi menahannya. Namun, jika kekuatan itu dihapus, Kotaro masih akan mati, karena itu adalah hal yang membuatnya tetap hidup. Pada saat itu, Pi dan Gil akhirnya melayani tujuan mereka. Jika mereka bisa menambah luka, dan mengganti kekuatan di tubuh Kadaru, dia bisa bertahan hidup. Lagi pula, mereka telah berbagi begitu banyak waktu yang menyenangkan bersama. Kagari kemudian mengeluarkan pitanya dan menempatkan kedua makhluk itu ke Kadaru, membantunya mendapatkan kembali kesadaran. Kotori tetap diam tentang pengorbanan Pie dan Gil, tetapi sebelum mereka bisa melakukan hal lain, Kagari mendengar lagu itu lagi, yang mendorongnya untuk melepaskan lebih banyak kehancuran. Lengan Karu kurang dari lebih besar dari tiba-tiba tumbuh menjadi pohon. Sanri telah dimiliki untuk melanjutkan nyanyian pemusnahan, menggunakannya untuk memanipulasi Kagari untuk menghancurkan lebih banyak. Kagari kemudian mulai berubah menjadi pohon sendiri. Kodaru menyeret tubuhnya yang babak belur, berjuang untuk menariknya keluar. Ajaibnya, dia membangunkannya dengan meraih payudaranya, tetapi meskipun dia sadar kembali, dunia sudah jatuh ke ambang kepunahan. Semua orang perlahan menghilang dari dunia, tanpa pengecualian. Chihaya, Lucia, Shizeru dan Choturi semuanya memudar. Pada akhirnya hanya Karu dan Kagari yang tersisa. Ketika Karu menyaksikan teman-temannya lenyap, Kagari mengatakan satu hal terakhir sebelum berubah menjadi pohon. Dia percaya, dia akan menyelamatkan semua orang,